Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada saudara saya di alam hikmah, dimanapun berada, mengingat situasi dan kondisi yang ada di dunia, di jagat ini, rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar terjadi, menimpa diri kita semuanya ini, di mana Rasulullah menyampaikan yakunu ummati fitanun la yanju minha, rawahu Imam Tirmidzi. Jadi Rasulullah telah mengingatkan 14 abad yang lalu, beliau telah mengingatkan kita sebagai umat di zaman ini, akan menimpa umatku, akan terjadi pada umatku, di mana fitnah akan merajalela. Beberapa fitnah akan menimpa umatku, la yanju minha, dan tidak ada yang selamat, termasuk kita, tidak ada yang selamat. Mengingat situasi yang ada, di mana fitnah merajalela, tidak ada yang selamat. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim, ada 4 yang meriwayatkan sampai fitnah itu menimpa umat. Wa yusbihur rajulu, jadi pagi-pagi seseorang iman, wayamsi kafiro, jadi wayumsi kafiro, jadi sorenya sudah kafir. Bahkan wayumsi mukminan, wayusbihu kafiron, sorenya iman, pagi sudah kafir. Kalau sudah zaman seperti ini, Rasul mengatakan hanya orang yang oleh Allah dihidupkan dengan ilmu hatinya. Hatinya, bukan akalnya. Kalau ilmu itu masih ada di dalam akal, ya maaf, kita masih kena fitnah. Semakin pinter, kadang-kadang kita tidak semakin hati-hati. Semakin ilmu itu menguasai akal pikiran kita, kita semakin merasa lebih pandai, merasa benar. Maka hati harus hidup dengan ilmu itu, yang disebut ilmu billah. Dengan ilmu billah inilah, saudaraku di alam hikmah, kita harus mencari, harus bertanya, harus mencari kepada siapa kita mendapatkan itu, agar kita dibimbing untuk mencapai ilmu itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah, bergurulah kepada seorang ahli zikir, kepada ulama yang ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kita semuanya ini belum mengetahui. Lah, urusan fitnah itu adalah urusan yang berhubungan dengan hati, urusan yang berhubungan dengan jiwa. Maka jiwa harus bersih, jiwa harus betul-betul suci. Kalau jiwa kita kotor, walaupun berilmu tinggi, walaupun ilmu itu menguasai akal pikiran, itu tergantung jiwa kita.
Maka bila di zaman ini Ma'asyiral hadirin di alam hikmah, untuk supaya jauh daripada fitnah dan untuk mendapatkan ilmu yang dimaksud oleh Rasulullah, ilmu billah tadi, ialah harus dengan cara membersihkan hati. Lah untuk membersihkan hati otomatis kita harus mengetahui diri kita dulu. Lah bagaimana kita akan membersihkan hati kita sedangkan kita belum mengenal dengan diri kita? Bagaimana kita akan memperbaiki diri kita sedangkan manusia tidak mengenal dengan jati dirinya? Oleh karena itulah mari bersama-sama kami di alam hikmah pusat sini di Al-Ma'ruf Jawa Timur, Pasuruan, Bangil, bersama-sama kita belajar untuk mengenal jati diri kita. Siapa kita sesungguhnya manusia? Andai kan kita mengenal bahwa manusia itu adalah tiada kemampuan dan tiada kekuatan, bahwa manusia itu tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada gerak, tidak ada apa-apa kecuali ditolong oleh Allah, dan itu menyadari di dalam hati kita masing-masing, tentu hati kita akan menjadi tenang. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ilmu billah tidak semudah yang kita pikirkan. Nanti akan banyak orang bercerita ilmu lillah, ilmu billah, tapi hanya bercerita, belum menjadikan aplikasi dalam kehidupan kita, belum menjadi suatu pengeterapan di dalam gerak-gerik kita. Ini butuh hidayah. Tidak main-main hanya ilmu. Bisa jadi kami pun yang mengerti ilmu lillah, billah, tapi justru menjadi sumbernya fitnah. Karena fitnah itu sumbernya ada di hati kita masing-masing. Oleh karena itulah kita harus sungguh-sungguh memohon kepada Allah, bermujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh bermujahadah, memaksa diri, memaksa untuk diam, memaksa tidak marah, memaksa diri tidak menimbulkan ucapan yang mengandung fitnah, memaksa diri untuk mengeluarkan ucapan yang manfaat, dipaksa sungguh-sungguh sambil pendekatan diri kepada Allah. Ada yang melalui thariqah, ada yang melalui sholawat, bahkan ada yang melalui sholawat wahidiyah, dan banyak sekali itu alat. Tentu Allah akan menunjukkan jalan menuju kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, di event pertama ini mujahadah kita tingkatkan. Kalau memang tidak hafal, ya Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi maklumatillahi wa fuyudotihi wa amdati. Itu salah satu juga alat untuk pembersih jiwa. Sebab mustahil ilmunya Allah yang suci akan masuk ke dalam jiwa yang kotor. Mustahil hidayahnya Allah ada di dalam diri kita kalau tempat ilmu, tempat hidayah ini masih ada rasa aku, masih ada rasa merasa baik. Oleh karena itu mutlak harus dibersihkan. Bahkan kita harus senantiasa memaksa diri. Ingat, wa yusbihur rajulu fiha mu'minun wa yumsi kafirun. Akan datang fitnah di mana seseorang paginya beriman, sorenya sudah menfitnah, sorenya sudah menghujat, sorenya sudah merasa benar, maka dia akan tergolong orang yang kafir, ingkar kepada Allah, merasa lebih benar. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun.
bahkan sore menangisi dosa, sore berbuat baik, paginya sudah kena fitnah. Hati-hati dengan fitnah. Rusaknya umat karena fitnah, rusaknya umat Islam juga karena fitnah, bahkan rusaknya iman kita karena kena fitnah. Untuk event ini saya kira cukup. Insya Allah akan kita sambung bagaimana cara menghilangkan fitnah, alat apa, nanti kita sambung di event yang akan datang. Salam kepada semua saudara saya alam hikmah dimanapun berada. Mujahadah, mujahadah tingkatkan, bukan hanya lahirnya, jiwanya dipaksa merintih, dipaksa merendah, dipaksa merasa penuh dosa, karena dengan jalan itulah kita akan dekat kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dijauhkan dari fitnah, sehingga kita meninggalkan dunia bisa tersenyum bi husnil khotimah. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.